Di pertemuan terakhir sebelum UAS ya, ini ada perspektif namanya RRA sama PRA. Nah, apa itu RRA ya? Atau Rapid Rural Appraisal. Jadi percepatan pengkajian pedesaan ya yang digunakan ya untuk melihat berbagai dinamika tantangan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga proses pelibatan masyarakat itu terjadi ya. Jadi cara mengumpulkan masyarakat, cara berdiskusi dengan masyarakat itu bisa dilakukan dengan berbagai dialog. Ya, seperti contohnya yang di sebelah kanan itu. Itu untuk apa? Untuk memperoleh satu informasi, terus kemudian keinginan masyarakat, kemudian diskusi mengenai bentuk-bentuk kebutuhan masyarakat, apa saja yang harus dilayani, apa saja yang harus dibuat program sehingga terencana, terus kemudian bisa dievaluasi dan seterusnya itu. Nah, tujuannya, ini menghasilkan informasi tentang kehidupan dan kondisi pedesaan yang relevan, tepat waktu, akurat, dan bermanfaat dengan biaya yang efektif. Jadi, lebih banyak berdialog dengan masyarakat untuk melihat misalnya masalah gagal panen, masalah pertumbuhan tanaman, pertumbuhan perkebunan dari masa ini dan sampai sampai penjualan, sampai panen dan seterusnya. Nah, atau berbagai kendala misalnya hama atau apa dan seterusnya. Alternatif obat, alternatif pupuk dan macam-macamnya itu ada di sini. Sehingga proses antara masyarakat ini kan mayoritas itu kan mereka tidak punya akses. Terkadang yang diberi akses itu adalah pemerintah setempat atau organisasi yang sekarang disebut Gapoktan. Mereka yang mendapatkan informasi terkait beberapa hal itu. Nah, proses semacam ini untuk mengelingkan ya berbagai kebutuhan itu sehingga kebutuhan itu bisa terdistribusi dengan baik. Nah, caranya seperti ini. Bisa melalui FGD ya. Nanti kan mereka akan bicara. Masyarakat akan bicara, menyampaikan berbagai usulan berupa keluh kesah, berupa program, berupa hal-hal yang terkait yang mereka alami setiap hari. Nah, di situ bagian fasilitator nanti akan mencatat bagian-bagian pokok, informasi penting, kemudian mau direncanakan terkait program apa. Oke, kita lewati. Nah, contohnya ini. Jadi, setelah kita kemudian mendapatkan berbagai informasi yang ada, berbagai komunikasi, berbagai FGD yang sudah dilaksanakan, beberapa pertemuan, maka tahapan selanjutnya kita melihat bentuk perencanaan dari pembangunan desa menggunakan sudut pandang RRA atau PRA. PRA itu Participatory Rural Appraisal. Jadi yang pertama itu rapid, ya, RA-nya sama, ya. Rapid itu berarti percepatan, kalau PRA berarti partisipasi.
Oke. Oke. Jadi di sebelah kiri, nah kita melihat namanya ada prakondisi masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian keadaan desa. Nah, prakondisi masyarakat itu pada mulanya seperti apa? Nah, kemudian nggak usah difoto nanti tak kirim. Nah, kemudian ada pengkajian keadaan desa. Nah, jadi desa secara umum dibagi, kan ada beberapa wilayah dusun, ada batas desa, ada kemudian keunggulan desa dan seterusnya, dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang ada itu bagaimana. Nah, kemudian setelah itu, nah ini arah partisipasi itu ada isu strategis pembangunan desa. Jadi tidak harus program itu mengikuti kemauan masing-masing individu dari masyarakat. Kalau seperti itu, berapa banyak program yang harus dibuat? Misalnya, ini saya memimpin sebagai fasilitator, kalian warga masyarakat. Masing-masing kepala ini punya usulan masing-masing. Kalau dibuat program, dalam jangka waktu berapa akan terselesaikan? Nah, makanya dibuatlah isu strategis dari sekian usulan masyarakat tadi, apa yang mau dijadikan sasaran strategis, melihat dari keadaan desa. Nah, sehingga di situ ada visi pembangunan desa. Desa ini mau dibuat model seperti apa? Misalnya setelah kita melihat desa ini mau dibuat desa wisata dengan mendukung keadaan desanya juga mendukung, sumber dayanya ada, masyarakatnya juga welcome terhadap itu. Nah, misalnya seperti itu. Setelah itu ada mekanisme kelola dan tata aturan kelembagaan. Dibuatlah peraturan siapa yang menjadi ketua, koordinator, dan struktur di bawahnya. Bagaimana cara mereka mengelolanya, bagaimana aturannya, bagaimana bentuk pendanaannya, dan berbagai kebutuhan yang ada. Ini mekanisme. Nah, ya dari visi tadi dibuatlah, misal mau di branding satu desa ini, mau dibuat branding desa wisata misalnya. Nah, kemudian dibuatlah bentuk pokok aturan di bawahnya yang kemudian mendukung itu sehingga proses berjalannya nanti menjadi baik. Nah, seterusnya dibuatlah namanya RPJMDes atau RKPDes. Tahu RPJMDes tahu? Apa RPJMDes? Rencana? Oke. Jadi RPJMDes itu disusun selama satu periode kepemimpinan kepala desa. Jadi nanti ada rembuk dimulai dari musyawarah dusun, kemudian musyawarah desa. Nah, di situ berupa seluruh informasi yang ada di desa. Itu bisa kita peroleh di situ. Nah, dokumen rencana strategis itu dimasukkan di situ. Dari pengkajian tadi. Nah, di sini ada perencanaan partisipatif. Artinya perencanaan partisipatif itu ya tadi itu. Ada musdus menghadirkan masyarakat. Ya. Ada musyawarah desa menghadirkan masyarakat, keterwakilan itu sebagai bentuk usulan. Nah, di situ kemudian nanti ada implementasi kegiatan secara partisipatif. Siapa masyarakat yang harus dilibatkan? Jadi biar tidak tumpang tindih program, tidak tumpang tindih pembagian kewilayahan, pembagian hak, dan macam-macamnya. Nah, kemudian ada
evaluasi setelah dilaksanakan, ya sudah berjalan, kemudian kita evaluasi bagaimana berjalannya. Kalau bagus, apakah nanti ada tambahan program? Nah, misal contoh ya, di Mojokerto ini kan sudah banyak desa wisata. Misalnya 1 tahun berjalan, ini dirasa menguntungkan dan banyak tanggapan positif dari warga atau pengunjung. Maka para pengelola dari perencana partisipatif tadi, apakah nantinya akan mengusulkan misalnya wahana baru atau tempat yang lain yang sekiranya nanti bisa menambah ketergantungan masyarakat untuk hadir. Nah, oh ternyata di sini ada wahana ini lagi, di dalamnya ada ini lagi dan seterusnya. Nah, itu hasil evaluasi. Nah, setelah evaluasi, makanya di sini ada panah dikaitkan lagi dengan pengkajian desa tadi. Nah, maka keluar berupa RRA. Ya. Keluarnya di sini menjadi PRA. Gitu. Nah, prakondisi tadi itu ini, nah dimulai dengan ini. Nah, ya kan? Melibatkan, kemudian mendukung, saling percaya, ada sosialisasi yang intensif antara satu warga dengan warga yang lain, antara satu RT dengan RT yang lain, antara satu RW dengan RW yang lain, dengan pemuda, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Nah, ini oke. Nah, ini contohnya. Contoh salah satu desa. Seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, jadi ada catatan-catatan seperti ini dari masyarakat. Ini sama dengan tadi ya. Ini tahapannya. Jadi kesemuanya itu dalam perencanaan pembangunan ya, didukung dari visi dulu. Ya. Desa ini mau apa sih? Mau dibuat yang seperti apa desa ini? Nah, kemudian identifikasi sumber daya, identifikasi dan analisis masalah, merumuskan visi, merumuskan tujuan, prioritas, tahapan, kemudian waktunya, anggaran, kemudian organisasi atau tim yang akan menindaklanjuti. Jadi seluruh tahapan itu dilakukan tidak serta-merta. Nah, jadi sebagai organisasi formal pemerintah desa itu tidak bisa melakukan perencanaan itu di tengah jalan. Jadi semuanya direncanakan di awal. Makanya ada partisipasi tadi itu. Kecuali kondisi yang urgent dan itu kondisi yang mendesak. Maka pengalihan penganggaran itu bisa dilakukan. Misal contohnya COVID. Kondisi yang mendesak kan, kalau memaksakan program jalan, benarnya kan penganggaran itu kan ikut program. Ya kan, tidak ikut COVID. Tapi karena ada kondisi COVID, maka sebagian penganggaran ini dialokasikan untuk penanganan ini terlebih dahulu. Karena ini kondisi yang penting, harus diselesaikan daripada menyelesaikan program. Nah, itu kondisi yang tidak bisa diduga. Termasuk misalnya ada bencana alam. Sebagian rumah warga terhanyut oleh longsor dan macam-macamnya. Ini kan harus diprioritaskan daripada melaksanakan yang lain.
kan begitu. Nah, maka harus ada pendanaan cadangan yang berdasarkan hal-hal semacam itu. Gitu ya. Oke, ada yang